Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya YouTuber amatiran dari NTT. Jangan lupa ya, ditonton sampai habis. Kali ini saya mau bicara tentang kawin tangkap yang ada di Sumba tuh yang lagi viral. Nah, sekarang pengaruh media dan teknologi berkembangnya begitu pesat, akhirnya viral lah tentang kawin tangkap yang ada di Sumba. Padahal itu sudah lama terjadi, sudah mendarah daging dan itu budaya dan sah secara hukum adat. Makanya banyak yang melakukan. Tapi mari kita menggali apa faktor utama sehingga terjadinya kawin tangkap. Saya mau menjelaskan dulu faktor utamanya. Pertama itu karena ekonomi. Nah, kenapa karena ekonomi? Melakukan kawin tangkap itu kan karena pihak laki-laki ini mengalami kekurangan ekonomi untuk buka perasaan di keluarganya perempuan, sehingga terjadilah kawin tangkap. Nah, itu karena pertama persetujuan antara perempuan maupun laki-laki. Hanya karena faktor ekonomi tadi itu, sehingga dibawa lari lah. Ketika dibawa lari perempuan ini ke rumahnya laki-laki, nanti 1 atau 2 hari kemudian, keluarganya pihak perempuan datang ke pihak laki-laki untuk menanyakan apakah benar anak perempuan saya dibawa lari oleh si laki-laki ini gitu kan. Nah, di situ nanti si laki-laki hanya menyiapkan 1 ekor kuda, 1 ekor babi yang dipotong untuk menyatakan bahwa saya bertanggung jawab terhadap anak perempuanmu yang saya kawin tangkap, gitu, yang saya bawa lari. Gitu. Nah, hanya menyediakan 1 ekor kuda dengan 1 ekor babi, perempuan itu sudah sampai di rumahnya laki-laki. Tapi kalau lewat depan, istilahnya lewat depan orang Sumba itu masuk minta atau antar siripinang, minimalkan 1 ekor kuda, 1 ekor babi, 1 ekor kerbau. Atau sekarang lagi muncul 5 ekor hewan, 1 ekor betina, 2 ekor kerbau kecil, 2 ekor kerbau, 2 ekor kuda kecil. Akhirnya butuh 5 ekor kan. 5 ekor itu kalau diuangkan 1 ekor minimal 3 juta, berarti butuh 15 juta. Itu minimal 3 juta. Lah sekarang kerbau betina aja udah 1 ekor 15 juta minimal. Lah kali yang 4 ekor. Kali 3 juta. Berarti butuh berapa? Hampir 20-30 juta. Itu pun baru antar sirip pinang. Nah, ini faktor utamanya adalah karena ekonominya kurang si laki-lakinya. Yang kedua, tetap nanti dia kembali kepada faktor ekonomi. Yang kedua, si perempuannya nggak setuju dengan laki-laki itu atau nggak suka, tetapi laki-laki itu suka dengan perempuan. Terjadilah kawin tangkap. Nah, kenapa si laki-laki ini paksa banget sama perempuan lakukan kawin tangkap? Bisa jadi karena kedua keluarga ini setuju loh. Bisa jadi juga karena tidak setuju. Nah, si laki-laki ini nekat kenapa? Karena SDM-nya kurang. Sehingga lah orang punya anak perempuan kalau sudah disuka sama kamu, ngapain kamu lakukan kawin tangkap kan gitu. Kalau seandainya SDM-mu tinggi atau bagus, tak mungkin atau tidak mungkin dia lakukan kawin tangkap. Iya kan? Nah, kita gali lagi. Kenapa SDM-nya kurang? Kembali ke ekonomi. Faktor ekonomi lah sehingga orang Sumba itu banyak yang buta huruf. Tidak percaya? Digali aja. Nah, coba kalau ekonominya bagus, si laki-laki ini pasti akan sekolah, berpendidikan bagus. Mana ada sarjana seorang laki-laki yang lakukan kawin tangkap di Sumba? Tidak ada. Yang ada itu tamatan SMA, SMP, bahkan yang tidak sekolah. Kebanyakan tidak sekolah. Sehingga kami melakukan kawin tangkap. Itu kembali karena faktor ekonomi. Bukan karena faktor apa-apa. Dan itu memang sudah adat, sah secara hukum adat. Nah, yang ingin saya tegaskan sekarang buat pemerintah Provinsi NTT maupun yang 4 kabupaten di Sumba, kenapa baru sekarang kalian itu pemerintah ataupun anggota DPR berkoar-koar untuk bilang bikin perda larangan tangkap Sumba karena dengan alasan emansipasi wanita, penyiksaan dan lain-lain. Kenapa baru sekarang gitu loh? Kenapa bukan dari dulu sehingga tidak menjadi darah daging persoalan ini? Padahal yang kalian lupa adalah kenapa pemerintah tidak menerbitkan perda sehingga menggali akar permasalahannya. Akar permasalahannya apa? Terbitkan perda meningkatkan ekonomi rakyat. Sehingga pemerintah yang tidak melakukan itu, anggota DPR mengawasi sehingga perda itu dilakukan gitu loh. Nah, ketika
ekonomi kerakyatan yang ada di NTT atau di Pulau Sumba meningkat, tidak akan terjadi hal ini. Tidak ada. Lah kalau semua orang punya uang banyak kan, kalau punya kerbau banyak, pasti tidak akan lakukan kawin tangkap. Semua malu. Malu melakukan hal kawin tangkap itu. Hanya karena kebutuhan ekonomi, makanya orang melakukan kawin tangkap. Karena lemahnya ekonomi. Nah, yang kedua lagi yang ingin saya mau tegaskan bagi teman-teman auto aktivis yang menyebarkan silakan tanda tangani petisi mendesak pemerintah untuk menerbitkan perda larangan kawin tangkap perempuan. Ya saya sih setuju-setuju aja dengan petisi itu gitu loh. Tapi saya tidak mau tanda tangan. Kenapa? Masih sedikit keliru. Kenapa teman-teman aktivis itu tidak buat petisi mendesak pemerintah menerbitkan perda untuk membuat program ekonomi kerakyatan, sehingga benar-benar lebih mengenak pada masalah yang mendasar gitu. Masalah utama kita di NTT itu cuma satu. Ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum ada. Pemberdayaan itu belum ada. Kebanyakan semua bikin pembangunan, buka jalan, jembatan, bikin segala macam. Tapi kalau tidak ada yang dijual ke pasar, mau apa? Hanya jual sirip pinang dan lain-lain, mau apa? Sehingga petisi itu ya tetap akan dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya masih kecil gitu loh. Dan akibatnya nanti itu banyak yang masuk penjara. Ketika masuk penjara karena hanya melanggar perda tadi itu, tertumpuklah orang-orang di penjara dan korban lagi uang negara kan untuk kasih makan orang-orang di penjara. Ya kan? Makanya saya bukan tidak mau menandatangani petisi itu, tetapi saya mau mengatakan bahwa coba teman-teman itu bikin petisi yang benar-benar pondasi akar permasalahannya apa sehingga terjadi kawin tangkap gitu loh. Iya enggak teman-teman? Silakan teman-teman menilai saya dari segi apapun, tetapi saya mau mengatakan ini. Mari kita membuat program pemberdayaan rakyat kecil sehingga kawin tangkap ini bisa diminimalisir, minimal dikecilkan. Karena saya ini pelaku kawin tangkap juga di Sumba. Semenjak saya kecil sampai saya kemarin saya lulus sarjana itu. Kenapa saya dukung kawin tangkap setelah saya lulus sarjana? Karena ekonominya laki-laki itu kecil, ya cuman ada satu ekor kuda tapi dia pingin perempuan itu ada di rumahnya. Ya sudahlah, lakukan kawin tangkap. Karena secara hukum adat sah itu kawin tangkap. Ya kan? Itu yang saya mau mengatakan, bahwa desak pemerintah Provinsi NTT untuk terbitkan perda pembuatan program ekonomi pemberdayaan. Itu baru pas.